Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Nur Aryani dengan NIM 63230952 dan dari kelas 636B26. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Jadi saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dalam mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi yang dimana berjudul Pengaruh Sustainability Reporting dan Board Gender Diversity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024. Dan ini dilatar belakangi oleh 4 hal utama. Pertama, ESG atau Environmental, Social, and Governance kini menjadi perhatian utama investor. Sustainability reporting dan prinsip ESG dipandang sebagai cerminan keberlanjutan dan kualitas pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, sektor perbankan memiliki peran yang strategis. Perbankan berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga penerapan ESG di sektor ini tidak bisa diabaikan. Ketiga, saya memilih periode pasca pandemi dari 2022 hingga 2024 karena pada periode ini terjadi peningkatan fokus perusahaan terhadap transparansi dan kepatuhan regulasi OJK terkait keberlanjutan. Lalu yang keempat, dari sisi teori, sustainability reporting dan board gender diversity ini dipandang sebagai sinyal positif yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan. Inilah yang mendasari signaling dan tata kelola dalam penelitian ini. Lalu ada research gap dan perumusan masalah. Penelitian ini tuh berangkat dari adanya research gap atau kesenjangan hasil penelitian terdahulu, yang dimana untuk variabel sustainability reporting itu sebagian studi menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, sebagian lain juga menemukan hasil yang tidak signifikan. Studi mengajukan pengaruh positif dan pengawasan tata kelola, tetapi bagian lainnya itu nggak nyatain kalau misalnya itu tuh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi selain kedua variabel ini jarang diuji secara simultan, khususnya pada sektor perbankan pasca pandemi. Jadi dari kesenjangan inilah saya buat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan. Itu bagaimana pengaruh board gender diversity terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir bagaimana kedua variabel tersebut secara simultan menjelaskan nilai perusahaan. Lalu selanjutnya masuk ke landasan teori. Ini tuh didasarin dua teori utama. Yang pertama ada signaling teori dari Michel Spence tahun 1973. Teori ini tuh menjelaskan kalau misalnya informasi yang dipublikasikan oleh manajemen ini termasuk sustainability reporting dan komposisi gender dewan akan direspon oleh pasar sebagai sinyal positif yang meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Dan yang kedua ada stakeholder theory dari Edward Freeman tahun 1984. Dia tuh menyatakan kalau misalnya perusahaan ini bertanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan sustainability reporting dan board gender diversity. Keduanya itu mencerminkan pemenuhan kepentingan stakeholder secara transparan dan juga beragam. Jadi kedua teori inilah yang menjadi fondasi kerangka berpikir penelitian yang saya sedang teliti. Lalu selanjutnya masuk ke penjelasan sustainability reporting, yang dimana itu tuh pengungkapan informasi environmental, social, dan governance atau ESG oleh perusahaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dengan mengacu pada standar GRI atau Global Reporting Initiative. Variabelnya itu diukur melalui 3 dimensi kinerja. Yang pertama ada kinerja ekonomi, yang dimana mencakup dampak ekonomi langsung dan tidak langsung, serta praktik pengadaan. Ada kedua, kinerja lingkungan, itu tuh mencakup penggunaan energi, emisi, limbah, dan kepatuhan lingkungan.
Lalu yang ketiga ada kinerja sosial yang mencakup ketenaga kerjaan, K3, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab juga kepada produknya. Untuk mengukurnya, saya menggunakan Sustainability Reporting Disclosure Index atau SRDI, yaitu jumlah item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan berdasarkan standar GRI. Dan kalau misalnya, kenapa sih saya pakai sesuai dengan standar GRI? Karena GRI ini adalah standar pelaporan keberlanjutan yang paling luas yang digunakan secara global dan juga sudah teruji indikatornya. Nah, oke. Lanjut ke board gender diversity, yang dimana itu tuh adalah keberagaman komposisi gender dalam dewan komisaris dan direksi yang diharapkan menghadirkan sudut pandang yang lebih objektif dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Ada beberapa alasan juga mengapa variabel ini tuh penting berdasarkan penelitian terdahulu seperti PND pada tahun 2020. Katanya mereka bilang perempuan itu cenderung memilih keputusan investasi yang resikonya lebih rendah. Terus juga kemudian menurut Levy pada tahun 2014, perempuan itu cenderung lebih inisiatif mencari nasihat sebelum mengambil keputusan. Selain itu, keberagaman gender juga dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas tata kelola dewan. Untuk pengukurannya, saya ini menggunakan rumus KBGD, yaitu di mana jumlah anggota dewan perempuan dibagi total anggota dewan dengan menilai dua subdimensi, keberagaman gender dewan komisaris dan keberagaman gender dewan direksi. Lalu selanjutnya masuk ke nilai perusahaan dan kerangka pemikiran, di mana variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, yaitu pandangan pasar terhadap bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya. Nilai perusahaan ini tuh diproksikan dengan price to book value atau PBV yang dihitung dari harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Berdasarkan kajian teori tadi, saya menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut. Sustainability Reporting sebagai variabel X1 dan board gender diversity sebagai variabel X2. Keduanya diduga memengaruhi nilai perusahaan atau PBV sebagai variabel Y. Kerangka ini dilandasi oleh signaling teori dan stakeholder teori dan akan diuji menggunakan regresi data panel, baik dengan common effect model, fixed effect model, maupun random effect model. Lalu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, saya merumuskan ada 3 hipotesis penelitian, di mana H1 sebagai sustainability reporting berpengaruh terhadap nilai perusahaan, terus H2 board gender diversity berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan juga yang H3-nya itu sustainability reporting dan board gender diversity secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada desain penelitian dan sampel. Desain ini menggunakan jenis deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan explanatory survey untuk menguji hubungan kausal antara variabel melalui regresi data panel yang diolah menggunakan software eViews. Jadi sumber data yang digunakan ini adalah data sekunder yang dimana diambil dari annual report dan sustainability report bank serta situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu IDX.co.id. Data yang digunakan berbentuk data panel yang dimana data panel itu gabungan antara data cross-sectional atau data dari berbagai objek atau individu dalam satu waktu dan data time series atau data satu objek dari waktu ke waktu. Kayak misalnya data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari 30 provinsi di Indonesia itu sebagai data cross-section yang diamati dari tahun 2020 sampai 2025 itu sebagai data time series.
Jadi data yang digunakan berbentuk data panel itu gabungan antara cross section dan time series. Sama seperti yang saya teliti dari banyaknya 48 bank yang terdaftar di BI, saya menentukan sampel sebanyak 15 bank dan menggunakan teknik propulsive sampling dengan periode pengamatan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2024, sehingga menghasilkan total 45 data observasi panel. Jadi untuk misal bertanya juga kayak kriteria propulsive sampling itu kayak gimana, kayak misalnya bank yang konsisten menerbitkan sustainability report dan laporan tahunan lengkap selama periode tahun 2022 hingga 2024. Lalu selanjutnya ada metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, ada analisis deskriptif untuk melihat nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Lalu yang kedua ada estimasi model, yaitu menentukan model regresif data panel yang paling sesuai di antara common effect model, fixed model, dan random effect model. Ketiga ada uji pemilihan model menggunakan uji Chow, uji Houseman, dan uji language multiplier untuk menentukan model terbaik. Lalu yang keempat ada uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolonaritas, dan heteroskedisitas guna memastikan model regresi memenuhi syarat Blue. Lalu yang kelima ada regresi data panel dengan persamaan YIT sama dengan alpha ditambah beta min 1 kali X1 IT ditambah beta X2 ditambah error IT. Dari keenam itu ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T untuk menilai pengaruh parsial, uji F untuk menguji pengaruh simultan, serta koefisiensi determinasi R kuadrat untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jadi kesimpulannya dari hasil presentasi saya, sebagai kesimpulannya dari hasil presentasi ini dapat dirangkum dari bab 1 itu tuh merumuskan masalah penelitian berdasarkan research gap, ESG di sektor perbankan. Terus bab 2 juga membangun kerangka teoritis dari signaling teori dan stakeholder teori, sekaligus merumuskan hipotesis penelitian juga. Sedangkan untuk bab 3 yang saya kerjakan itu untuk menentukan metode kuantitatif dengan regresi data panel atas 15 bank yang terdaftar di BI pada periode 2022 sampai 2024 untuk menguji pengaruh sustainability reporting dan board gender diversity terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengesankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.